Selamat pagi saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, karena Engkau memberikan hati yang lembut untuk kami ditanami kebenaran firman Tuhan, dan jadikan kami pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Matius 17, 22 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berikan tema, mengapa harus Kristus yang jadi penebus? Mengapa harus Kristus yang menjadi penebus? Kristus berkarya secara teratur dalam alam semesta ini. Saudara berbicara tentang Paskah, maka tidak akan terlepas dengan apa itu kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, serta penebusan Tuhan Yesus dan mengapa Dia harus menebus. Mengapa harus Yesus dan bukan yang lain? Mengapa harus Dia dan harus melalui kematian? Bukankah dengan cara yang lain Allah dapat menyelamatkan manusia? Saudara, Allah yang berkarya secara teratur dalam alam ini tidak membiarkan penyelamatan manusia dengan cara serabutan atau sembarangan dan tidak menentu. Firman Tuhan menyatakan bahwa Allah mempunyai rencana keselamatan yang pasti bagi manusia. Rencana itu meliputi sarana yang dipakai untuk menyediakan keselamatan. Sarana-sarana yang akan dipakai adalah orang-orang yang akan menerima keselamatan, syarat-syarat untuk memperoleh keselamatan, penerapan dan sarana bagi penerapan keselamatan tersebut. Jadi, Allah memiliki satu rencana keselamatan dan orang yang akan diselamatkan. Maka orang tersebut harus diselamatkan dengan cara yang sama. Karena itu, jika kita ingin selamat, mau tidak mau, kita harus memenuhi rencana yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah keselamatan manusia disediakan oleh Allah hanya melalui pribadi Yesus Kristus dan karya putranya. Sang putra diutus menjadi manusia, mati ganti kita, dan bangkit kembali naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Rencana keselamatan Allah diberikan kepada kita supaya kita diselamatkan dari hukuman dan kuasa dosa, yaitu bagi mereka yang menerima dan percaya kepada Yesus dan taat kepadanya. Iman kepada Yesus Kristus adalah syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan, dan iman itu pun karunia dari Allah Roh Kudus untuk memperoleh keselamatan. Roh Kuduslah yang memakai firman Tuhan untuk mengingatkan kita agar kita diperbaharui di dalam Kristus. Sekalipun keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia melalui satu cara, yaitu salib. Tetapi Allah mempunyai berbagai cara untuk menangani manusia sehubungan dengan rencana keselamatan itu. Mengapa harus Yesus yang menebus kita dari hukuman dosa? A. Manusia telah terpelosok dalam dosa. Dengan caranya sendiri manusia tidak dapat keselamatan dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Allah menunjuk putranya sebagai pengganti penebusan manusia yang telah dijanjikan sejak manusia jatuh di dalam dosa. Kejadian 3:15. Yesus datang sebagai penebus agar dapat bertindak selaku imam besar yang setia, agar dapat mengalami semua pengalaman manusia. Ibrani 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Jadi imam besar untuk menjadi pendamai antara Allah dan manusia. B. Yesus menjadi penebus untuk menghapus dosa.
Allah yang suci dan agung serta pencipta alam ini tidak ingin manusia binasa. Ia menyediakan keselamatan melalui Yesus Kristus sebagai pengganti, menebus dosa agar murka Allah terhadap dosa dapat diredam, dan agar kasih Allah dapat dinyatakan melalui Yesus. Karena Allah harus menyelamatkan manusia, tetapi dengan kealahannya tidak mungkin manusia dapat bertahan. Bandingkan Keluaran 37. Karena itu Allah harus menjadi manusia, merasakan kepedulian, kelemahan manusia untuk dapat mati di kayu salib. Sebab manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu haruslah Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus untuk menebus kita. 1 Yohanes 3 ayat yang kelima. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu disalib berciuman antara kasih Allah dan murka Allah. Dosa manusia dihukum melalui Kristus, dan kasih Allah juga dinyatakan melalui Kristus. C. Untuk membinasakan pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Kedatangan Kristus dan karyanya disalib mengalahkan iblis. Yohanes 13:31, Yohanes 15:30. Karena itu orang percaya tidak boleh tunduk dan kompromi dengan iblis, sebab ia telah dikalahkan Yesus di kayu salib. Dan manusia yang percaya kepada Yesus mendapatkan kekuatan dan kuasa dari Kristus. D. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Orang-orang percaya diselamatkan dari hukuman dosa dan menerima Kristus, tetapi juga akan bersekutu dengan Dia. Karena itu sekarang Kristus telah mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Yang kedua, penebusan yang Kristus lakukan harus melalui salib. Penebusan yang Kristus lakukan harus melalui salib. Sebab melalui salib hukuman dosa manusia dihapuskan. Bandingkan Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 6. Sejak manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, dosa manusia mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Dan ini disebut kematian rohani. Kejadian 2, 16, 17. Dan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. 1 Raja-Raja 4, 46, Pengkhotbah 7, 10, Mazmur 19 ayat 2 sampai 3. Semua manusia sesat seperti domba. Saudara, domba adalah binatang lemah. Jarak pandang hanya 3 meter. Jika ia telah tersesat, jadi makanan serigala, sebab tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi manusia yang tersesat, yang ada dalam kegelapan, tidak mampu berbuat apa-apa. Dan murka Allah siap menempa manusia yang berdosa. Sebab Allah Maha Kasih, karena itu murka Allah terkendali ketika melihat dosa manusia. Ia juga Allah yang Maha Adil, karena itu dalam kemurkaannya Ia akan menghukum dosa manusia. Setiap dosa harus menerima upahnya. Upah dosa adalah maut, yaitu kematian dan siksaan bagi manusia. Yesaya 53:6b. Tetapi Allah adalah kasih. Dosa harus ditanggung oleh manusia itu sendiri. Tetapi dosa tidak ditanggung oleh manusia sendiri, tetapi ditanggung oleh Yesus. Anak Allah mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Pada salib itulah dosa ditangguhkan seluruhnya hukuman manusia yang telah ditimpakan kepada Yesus. Segala kejahatan, ketamakan, kebencian, kesombongan dipaku di sana. 1 Korintus 15:3. Kematian di salib adalah siksaan, kesengsaraan yang luar biasa dan merupakan kutuk. Tapi juga di salib manusia diselamatkan dan hukuman dosa dan moral dihapuskan. Saudara, berapa banyak kita telah mengecewakan Allah? Berapa banyak dosa telah kita lakukan, baik terang-terangan atau tersembunyi? Mari hari ini kita mengakui dan membiarkan Yesus membasuh dosa kita. Selanjutnya, melalui salib kasih Allah yang terbesar dinyatakan. Yohanes 3:16.
Salib adalah peristiwa teragung bagi manusia. Bagaimana Allah telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Ia disalibkan seperti seorang penjahat yang sama sekali tidak berdaya. Ia rela dicambuk, difitnah, diludahi, dipakaikan mahkota berduri, disalib di Kalvari. Ia dipermalukan sebagai penjahat. Saudara, manusia macam apa yang tega berbuat demikian? Sadar atau tidak, kita termasuk di dalamnya. Tetapi ia diam saja, bahkan mohon pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua ia lakukan karena kasih. Kasih adalah satu-satunya alasan mengapa Yesus disalib dan menebus kita. Kasih yang berkorban, kasih yang terbesar. Roma 5 ayat 8. Salib adalah bukti termulia dari kasih Allah. Tembok pemisah antara manusia dan Allah dirobohkan, sehingga ada damai bagi manusia yang percaya kepadanya. Salib juga merupakan tanda kemenangan atas kuasa dosa, iblis dan maut. Kita tidak lagi ada dalam perhambaan dosa. Bersama Kristus, kita yang percaya telah mati, dan bersama Kristus kita telah dibangkitkan dan menang atas kuasa dosa. Karena itu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Yesus harus dan menjadi penebus kita. Hanya melalui Dialah keselamatan bagi manusia. Karena itu selagi kita memperoleh kesempatan, mari kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau telah rela berkorban bagi kami, orang yang berdosa, yang tidak layak. Tetapi Engkau telah melayakkan kami semuanya. Bahkan kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Engkau telah menjadi penebus bagi kami, pengganti bagi kami, sehingga kami mempunyai pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.